Kapal Mutiara Sentosa II rute Surabaya menuju Makassar yang membawa 227 penumpang dan kru terbakar di perairan Supadi, Sumeneb, Jawa Timur. Kebakaran memicu kepanikan luar biasa, 5 orang dilaporkan tewas. Kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur pada Minggu pagi. Besarnya api membuat bagian kabin kapal dipenuhi asap pekat. Meski kebakaran, kapal masih bergerak di tengah laut. Kapal mengangkut 180 penumpang dan 47 awak kapal. Diperkirakan kapal mulai mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu komunikasi dengan nakoda terputus dan baru ada laporan diterima kantor SAR Surabaya pada pukul 8.24 dari Syah Bandar Tanjung Perak. Insiden kebakaran tersebut memicu kepanikan luar biasa di atas kapal. 4 orang dilaporkan tewas dan ratusan penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Sebagian menyelamatkan menggunakan sekoci. Proses evakuasi dilakukan oleh 5 kapal di sekitar perairan dan sejumlah kapal milik tim SAR. Sebagian korban yang berhasil diselamatkan TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan secara bertahap ke kapal Meratus Project 3. Untuk saat ini korban meninggal dunia yang dapat diidentifikasi adalah 2 orang dan posisi masih di kapal Meratus Pematang Siantar. Dari penyelidikan awal, api diduga berasal dari muatan kapal, namun investigasi penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan harus berjalan kaki di atas bara api tanpa alas kaki saat menjalani pelatihan. BPJS Ketenagakerjaan akhirnya buka suara. Video ini memicu kehebohan di media sosial, memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, seseorang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video ini pun viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan, aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan program pelatihan ini dilaksanakan dengan pendampingan instruktur kompeten. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, Kementerian Dalam Negeri malah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan kenaikan gaji disampaikan Asosiasi Kepala Daerah dengan alasan beban pekerjaan semakin berat. Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, namun Kementerian Dalam Negeri malah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah soal tugas yang makin pelik, tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan Asosiasi Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi peraturan pemerintah soal gaji para kepala daerah. Sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah.
Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nantinya akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Sepanjang tahun ini saja, 12 kepala daerah terjerat OTT KPK. 5 diantaranya merupakan kepala daerah di Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Lutfi pun menegaskan tidak ada lagi titip menitip proyek. Tak tambahi tagline jabatan kita, no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan tindak. Informasi lainnya pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada hari Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi para korban keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di Rumah Sakit Permata Medika, Rumah Sakit Bakti Tamtama, dan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang siswa dan juga guru SMK Negeri 6 Semarang. Para siswa mengeluhkan muntah dan mual usai menyantap MBG pada Jumat lalu. Dari hasil investigasi awal, BGN menduga keracunan dipicu bahan makanan dan juga waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan BGN telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada SPPG penyedia MBG. Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terulang. Seorang siswa SD kelas 3 menderita pendarahan di ususnya akibat dianiaya rekannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang siswa kelas 7 harus kehilangan 2 ruas jarinya akibat menjadi korban perundungan kakak kelas. Bocah kelas 3 SD AFKN 9 tahun harus menjalani operasi karena usus perutnya mengalami pendarahan akibat dianiaya teman sendiri di Tasikmalaya. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Tasikmalaya, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Margono. Ibu korban mengaku kejadian berawal saat mengambil rapot kakak korban di sekolah. Tiba di sekolah, ia melihat korban dipukuli dan ditendang pada bagian perut oleh temannya. Sampai rumah, korban mengeluh perutnya sakit hingga dibawa ke IGD. Usai kejadian ini, orang tua sudah melapor ke Polres Tasikmalaya dan kasus dalam penyelidikan. Perundungan di sekolah juga dialami siswa MTS kelas 7 di Pati. Bahkan, korban harus kehilangan 2 ruas jarinya karena putus terjepit pagar besi sekolah akibat perundungan. Korban pun dirawat di Rumah Sakit KSH Pati. Korban mengaku kejadian berawal saat korban dikeroyok 3 kakak kelas 9. Korban terpojok berusaha kabur dengan naik pagar besi sekolah. Naas, tangannya terjepit hingga 1 ruas jari telunjuk putus dan 1 ruas jari manis diamputasi di rumah sakit. Pihak keluarga juga sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditindak. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai disentil Gubernur DKI Jakarta, pagar besi setinggi hampir 3 meter yang baru dibangun di depan sebuah mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Gubernur Pramono Anung meminta pengelola mal tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan Jakarta. Ramai memicu spekulasi soal situasi keamanan Jakarta. Pagar besi yang sebelumnya membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Sebelumnya, pemasangan pagar besi setinggi hampir 3 meter dan sepanjang 100 meter ini memicu tanda tanya. Publik berspekulasi pembangunan pagar besi untuk mengantisipasi situasi keamanan dan maraknya aksi massa di Jakarta.
Tidak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Sementara itu setelah pagar besi ramai jadi sorotan publik, pihak Mall Pakuan Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara jalan beda tinggi, bus Transjakarta tersangkut saat melintas di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibatnya arus lalu lintas di lokasi sempat alami kemacetan. Dua bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Senayan Tanjung Priuk tersangkut saat melintas di jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibatnya roda bus penggerak tidak bisa menapak ke aspal hingga bus tidak bergerak. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat alami kemacetan hingga polisi datang untuk mengurai kemacetan dan melakukan evakuasi. Menggunakan truk trailer yang melintas di lokasi, bus Transjakarta lalu ditarik hingga roda bisa kembali menapak aspal. Akibat dari kejadian ini, sopir bus Transjakarta meminta ada perbaikan agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Pemirsa, saat sedang memberikan tausiah tentang alam kubur, seorang ustaz tiba-tiba tersungkur dan meninggal dunia di Durensawi, Jakarta Timur. Ratusan warga pun datang berduyun-duyun mengantarkan jenazah saat dimakamkan ke TPU Dermaga. Sebab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sejumlah ibu-ibu pengajian berteriak histeris saat Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga, kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah pun segera membawanya ke rumah sakit, namun naas, ia dinyatakan meninggal dunia. Video ini pun viral. Usai menjalani identifikasi, jenazah dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kejadian ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Tetangga dan warga sekitar sangat mengenal almarhum sebagai sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan warga pun ikut mengantarkan jenazah saat akan dimakamkan keluarga ke TPU Dermaga Duren Sawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu histeris karena kucing dan anjingnya mati saat rumahnya di Cideng, Jakarta Pusat hangus terbakar. Sementara di Keramat Jati, Jakarta Timur, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal dunia akibat kehabisan oksigen saat padamkan kebakaran di tempat penampungan sampah. Seorang ibu pemilik rumah menangis histeris saat mengetahui rumah serta kucing dan anjing peliharaannya jadi korban kebakaran di Jalan Musi, Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan mudah terbakar ditambah kondisi kekeringan serta terik matahari membuat amukan si jago merah kian menjadi. Hanya dalam kurun waktu sekitar setengah jam, api cepat melalap seluruh bagian bangunan beserta isinya. Korban mengaku kejadian begitu cepat saat ia tengah tertidur di kamar. Seketika mengetahui api membesar, ia hanya bisa menggendong seekor anjingnya untuk menyelamatkan diri. Namun, ia tak bisa membawa kedua hewan peliharaannya yang lain. Nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan. Iya, jadi saya nggak tahu, saya cuma bisa nyelamatin anjing saya satu lagi sama kucing mati kebakar. Selang 1 jam kemudian, Damkar Kota Jakarta Pusat bisa menjinakkan si jago merah.
Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian material korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah kan akibat kerakusan nih, lihat nih. Yang ditakutin terjadi kan. Anggota damkar mengevakuasi rekan mereka, Androyono, yang kehabisan oksigen dan sempat sesak nafas saat memadamkan api yang melalap tumpukan sampah di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Naas, meski sempat mendapat pertolongan di Rumah Sakit Harapan Bunda, namun nyawa korban tak tertolong. Sebelumnya, lahan kosong seluas 300 meter persegi terbakar diduga dipicu anak-anak kecil bermain api. Akibatnya lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan akhir terbakar dan cepat membesar. Petugas mengalami kendala menangani kebakaran akibat bagian bawah dan atasnya puing. Besarnya kobaran api juga menyebabkan warga dekat lokasi panik dan khawatir api merembet ke permukiman mereka. Sementara lokasi kebakaran ini merupakan lahan sengketa antara Haji Maira dan Sunario melawan pemerintah Kota Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak puas dengan putusan wasit, pemain dan supporter melampiaskan amarahnya hingga pengeroyokan terjadi di tengah lapangan di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibat dari insiden tersebut, pertandingan dihentikan dan seluruh wasit ditarik dari kompetisi. Puluhan orang dari pemain serta supporter merangsek ke lapangan menyasar wasit yang memimpin pertandingan tarkam di lapangan sepak bola Desa Wirasaba, Purbalingga. Aksi saling kejar ini dipicu kekecewaan keputusan wasit yang memimpin pertandingan karena dinilai berat sebelah. Meski sudah berusaha menyelamatkan diri, namun wasit tetap jadi sasaran emosi massa. Akibat insiden ini, pertandingan antara Andalas FC Kayu Ares melawan Gama Adi Pasir Rakit terpaksa dihentikan sementara. Akibat pengeroyokan, korban menderita luka-luka lebam di wajah dan tubuh dan harus dirawat ke rumah sakit. Buntut dari insiden ini, Otoritas Sepak Bola Lokal Asosiasi Kabupaten atau ASKAP PSSI Purbalingga menarik seluruh tugas perwasitan dari turnamen. Kini, kelanjutan turnamen terancam mandek, sementara proses hukum di Polsek Bukateja saat ini masih berjalan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat pedagang di tiang listrik hingga babak belur dihakimi massa di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Pedagang emosi karena sering kehilangan barang dagangan hingga video rekamannya viral. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di seputar iNews hari ini. Saya Kevin Pakan bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Seorang wanita tak berdaya saat diikat di tiang listrik oleh sejumlah pedagang yang emosi di Pasar Segiri, Samarinda. Bahkan aksi main hakim sendiri sempat terjadi hingga pelaku tak berdaya. Sebelumnya, ia terpergok mencuri sayur di salah satu kios pedagang. Menurut warga, pelaku berulang kali melakukan pencurian sehingga emosi pedagang memuncak saat ia tertangkap. Video aksi main hakim sendiri ini pun viral. Sementara warga tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku lalu diserahkan ke keluarga. Polisi pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan mengimbau dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan. Dari Samarinda,